Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan rekan-rekan semuanya, dalam kesempatan di sore hari ini kita akan membahas mengenai masalah hukum teknologi kaitannya dengan digital evidence. Jadi dalam kesempatan di sore hari ini, tentu penjelasan untuk slide yang pertama ini kami akan menjelaskan konsep dasar daripada digital evidence, bagaimana semua informasi ataupun data digital yang bisa digunakan untuk membuktikan suatu fakta ataupun kejadian untuk berkaitannya dengan digital evidence. Kalau kami cermati bahwa secara bersama-sama di sini mengenai digital evidence, jadi bisa kita mulai dari email, ada chat, ada log server, hingga rekaman CCTV dan metadata. Jadi poin pentingnya di sini adalah hukum tidak cukup hanya punya bukti, tetapi memang juga harus bisa menjelaskan dari mana bukti itu berasal, bagaimana cara mendapatkannya, apakah bukti tersebut masih utuh, dan ini yang membedakan bukti digital yang sekedar ada dengan bukti digital yang sah secara hukum. Jadi dalam slide ini juga disampaikan bahwa digital evidence itu merupakan informasi ataupun data digital yang dapat digunakan untuk membuktikan suatu fakta atau untuk peristiwa. Dari contohnya juga sebagaimana yang telah kami informasikan tersebut, dan prinsip utamanya adalah bukan hanya memiliki bukti, tetapi mampu menjelaskan asal-usul, cara memperoleh, dan integritasnya. Masih di sini bersama kami dengan Advokat Aslam Petra Hasan. Kita masuk di slide berikutnya. Apa itu digital evidence? Jadi di slide di sini akan kami berusaha untuk memperdalam definisi digital evidence dan menunjukkan sumber-sumbernya. Untuk sumber bukti digital itu meliputi endpoint, ada file, ada browser history, ada event log, ada server dan database. Ini kita bisa punya yang namanya log access serta transaksi. Kalau dari sisi network kita bisa dapatkan firewall, ada DNS, ada proxy, email dan cloud. Ini kita bisa berupa header email dan juga audit trail serta device dan CCTV, baik berupa chat, metadata dan juga rekaman. Intinya bukti digital itu tersebar di banyak layer sistem, bukan hanya di satu tempat. Kalaupun dari smartphone dan CCTV ya kita peroleh chat, metadata, dan rekaman. Untuk selanjutnya kita masuk di slide yang berikutnya, bagaimana proses pengumpulan bukti. Jadi slide ini juga menjelaskan tahapan standar dalam digital forensik yang dimulai dari identify, preserve, acquire, analyze, document, dan present. Identify di sini kita tentukan bukti yang relevan. Untuk preserve di sini adalah jaga agar tidak berubah ataupun hilang. Acquire adalah ambil data dengan metode yang sah. Berkenan dengan analyze, yaitu analisis dan buat timelinenya. Dokumen itu kita catat semua proses dan sajikan untuk kepentingan hukum. Jadi kesalahan di satu tahap saja bisa membuat bukti ditolak di pengadilan. Oke, kita masuk di chain of custody dan integritas. Jadi slide ini sangat krusial dalam pembuktian hukum. Chain custody ini merupakan catatan lengkap perjalanan bukti. Jadi siapa yang pegang, kapan dipindahkan, di mana disimpan, dan untuk tujuan apa. Selain itu, integritas bukti juga harus dijaga dengan HAS, misalnya SHA 256, dan untuk memastikan data tidak berubah. Tanpa chain of custody dan integritas, bukti bisa dianggap tidak valid. Ya. Oke, kita masuk di screenshot. Di sini kami sampaikan bahwa screenshot bukan selalu cukup. Jadi di sini kami perlu mengingatkan bahwa screenshot saja tidak cukup sebagai bukti. Oleh karenanya harus diuji dengan pertanyaan siapa yang mengambil, kapan, dan dari perangkat apa, apakah sumber aslinya masih tersedia, apakah metadata atau log pendukung tersedia. Dan kalau kita bicara kami membahas mengenai masalah screenshot ini memang harus didukung dengan bukti-bukti yang lainnya ya. Jadi tidak dapat berdiri tunggal ataupun sendiri-sendiri. Harus didukung dengan bukti lain baik berupa log server, metadata, dan lain-lain agar kuat secara hukum. Kami masuk di slide berikutnya, peran legal dalam digital evidence. Tentu di sini ada 3 peran yang harus diperhatikan, yaitu before incident, during incident, dan after incident. Jadi penjelasan di slide ini ya kami berupaya untuk menjelaskan peran tim legal dalam keseluruhan siklus. Kalau kita masuk di tahapan before incident berarti perlunya buat kebijakan retention dan legal hold. Untuk sepanjang during incident perlu jaga bukti, tentukan scope, dan juga kita perlu melakukan kegiatan compliance. After incident ya ada beberapa tahapan berupa litigasi, laporan kepada regulator, dan tindakan hukum. Kolaborasi di sini juga diperlukan. Jadi cyber security di sini tim daripada cyber security ini menemukan jejak, melakukan kegiatan investigasi
forensik juga mengamankan dan analisis. Legal di sini memastikan bukti sah dan mata hukum. Legal adalah penentu akhir apakah bukti bisa dipakai di pengadilan atau tidak. Jadi di sinilah peran daripada legal dalam digital evidence. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mungkin sekian akhir daripada presentasi kami di sore hari ini membahas mengenai digital evidence. Kita akan sambung dalam pembahasan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.